Gimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hari-hari belakangan ini banyak sekali kita mendengarkan atau melihat orang-orang yang terpapar COVID-19, orang-orang yang tidak kenal, bahkan termasuk di antara santri. Sekarang ini ada yang sudah menginap di hotel, bahkan mungkin ada yang sedang perawatan di rumah sakit. Kita berharap semoga kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga wabah ini segera diangkat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Semoga antum semua dalam kondisi sehat di hari yang berkah, hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan perdana dari pembelajaran biologi untuk semester genap. Ya, antum sekarang sudah semester berapa? 2. Semester 2, semester 4 ya. Semester Ya, 4. sudah melewati 50% dari perjalanan antum di SEMAH. Kita langsung saja, saya tidak ingin banyak membahas hal-hal yang sifatnya pengantar di semester ini. Kita sudah sering 3 semester bersama. Kita langsung ngebut saja. Ini rincian materi kita di semester genap ini. Sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem regulasi, sistem reproduksi, sistem imun, bahan psikotropika. Wah, banyak sekali ya. Ini yang semester sebelumnya, ini yang sekarang. Kita masuk di sistem pencernaan. Ada yang pernah merasakan seperti ini? Ini biasanya tanda-tanda orang ini bisa diare ini, ya, bisa sembelit, mah. Ya, kadang orang merasakan seperti ini, ya, tiba-tiba memegang perutnya. Ini tanda-tanda atau gejala-gejala seseorang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Di sini dianjurkan untuk banyak memakan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan, gandum, sayur-sayuran atau kacang-kacangan supaya bisa memperlancar BAB-nya. Ini sistem pencernaan kita mulai dari mulut sampai anus. Ini semua adalah bagian dari sistem pencernaan. Salah satu dari sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Yang di dalamnya meliputi ada 2, ada salurannya sendiri dan ada kelenjar pencernaan. Ini pembagiannya. Saluran pencernaan mulai mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir di anus. Kelenjar pencernaan hanya ada 2, hati dan pankreas. Hati itu kelihatan menonjol ya di antara sistem pencernaan yang lain selain usus. Kemudian pankreas ini antara lambung dengan hati. Hanya ada 2 kelenjar pencernaan, salurannya yang banyak, mulai dari mulut sampai terakhir di anus. Kita masuk bagian pertama dari saluran pencernaan. Di mulut ini ada banyak organ di situ. Ada lidah, kelenjar ludah, glandula salivaris, dan gigi sendiri, dentin. Ini silahkan dibaca saja ya. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan tonjolan. Coba perhatikan lidahnya. Keluar dari pembelajaran ini langsung masing-masing periksa lidahnya. Bercermin. Di situ banyak tonjolan-tonjolan yang mirip seperti apa ini? Biasa makan terambulan toh? Nah, coba perhatikan terambulan. Di situ terambulan kalau sudah dilipat, nah, di situ banyak tonjolan-tonjolan. Seperti itu mirip lidah kita. Kenapa seperti itu? Karena memang di lidah ini sebagai pusat pengecap. Nah, ini Dakfa ini sudah melihat, memperhatikan lidahnya. Jadi di situ banyak pengecap. Makanya memang harus banyak tonjolan-tonjolan untuk memperluas permukaan. Kemudian lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, jelas. Mengatur makanan pada saat mengunyah. Kemudian membantu juga proses menelan makanan. Kalau orang tidak memiliki lidah, ini agak susah ini untuk menelan makanan. Serta membantu menghasilkan suara ketika kita berbicara. Antum belajar tajwid? Belajar tajwid banyak sekali huruf yang keluar dari lidah. Bukan begitu? Nah, Ya, jadi salah satu fungsi dari lidah membantu menghasilkan suara ketika kita berbicara. Ini lidahnya. Ada celah lidah membagi 2 di antara lidah. Ini pangkalnya, pangkal lidah. Di sini ada tongsil, ya, tongsil atau amandel. Jaringan ini juga kadang mengalami gangguan. Ya, biasa orang
bilang amandel. Amandelnya yang mengalami peradangan. Di lidah ada 4 pusat perasa di situ. Pahit, asam, asin, dan manis. Pahit di bagian pangkal lidah, asam bagian sisi belakang, kiri kanan belakang dari lidah. Kemudian asin bagian sisi kiri kanan depan dari lidah. Kemudian yang manis di ujung. Biasanya orang kalau mengetes makanan biasa cuma di ujungnya. Itu sebenarnya di ujung untuk mendeteksi rasa manis. Bahkan untuk ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan itu ketika berbuka, makan makanan yang manis-manis dulu. Yang penting jangan air saja, ya katanya ada manis-manisnya. Ibu rumah tangga atau yang mempersiapkan makanan berbuka itu boleh untuk mengecap makanan, sekedar mengetes bagaimana masakannya. Meskipun sebentar berpuasa, cukup di ujung lidah saja untuk mengetes rasa manis. Kalau di belakang, pahit. Ini mungkin sengaja memang ditaruh di belakang, ini subhanallah. Karena jarang sebenarnya orang mau mengetes rasa pahit. Malah kalau sudah tahu pahit, tidak mau. Kebanyakan pahit itu bisa obat. Jadi ingat ini baik-baik, di mana rasanya. Yang depan manis, belakang pahit. Kiri kanan depan asin, dan kiri kanan belakang asam. Di dalam rongga mulut juga ada kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah di dalam rongga mulut. Yang pertama kelenjar parotis. Ini parotisnya. Ini juga yang kadang mengalami pembengkakan. Kelenjar parotis. Bisa orang mengalami penyakit apa namanya ini antum bilang? Bengkak pipi. Kalau orang di kampung saya dulu, saya sering mendapatkan, alhamdulillah tidak pernah mengalami. Dan semoga tidak. Bengkak pipi orang biasanya bilang pawa. Memang mirip-mirip dengan kue pawa. Itu kelenjar parotis. Jadi berada di pipi, bagian kiri dan kanan dari wajah kita. Ini kelenjar parotis. Terletak pada bagian akhir dari rahang atas. Masing-masing pegang rahang atasnya. Rahang atas di depan telinga. Masing-masing pegang pakai telunjuk. Jadi di situ terdapat sepasang saluran yang disebut ductus tensen bermuara di pipi sebelah dalam. Menghasilkan ludah yang berbentuk cair dan enzim petialin. Ini untuk membantu proses pencernaan di dalam mulut. Jadi proses pencernaan secara kimiawi sebenarnya sudah diawali di mulut. Bukan hanya proses pencernaan secara mekanik. Ketika kita mengunyah makanan yang padat menjadi lembut, makanan yang keras menjadi lembek, makanan yang besar menjadi kecil, itu sudah terurai di mulut, itu pencernaan mekanik. Tapi selain pencernaan mekanik, sudah mengalami juga pencernaan kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim ini. Ada enzim yang dikeluarkan dari ludah dan juga ada petialin. Ini untuk mencerna amilum yang kita makan. Ada lagi kelenjar submandibularis. Kalau parotis tadi di rahang atas, kalau submandibularis berarti sub ini berarti di bawah. Ini rahang bawah. Terletak di bawah kedua sisi tulang rahang, terdapat sepasang salurannya disebut ductus Wharton yang bermuara di dasar mulut. Di sini juga menghasilkan ludah. Kemudian yang ketiga, ada kelenjar sublingualis. Lingual itu lidah. Sub berarti di bawah lidah. Terletak di bagian dasar bawah lidah dan bermuara ke dalam dasar mulut, menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir. Jadi ada 3 kelenjar di dalam mulut yang menghasilkan ludah. Ini kelenjar parotis, ini rahang atas, kiri kanan. Kemudian sublingualis di bawah lidah. Ya, jadi lidahnya, antum bisa lihat lidahnya di bagian bawah itu, di situ ada kelenjar. Disitulah posisi kelenjar sublingualis di bawah lidah. Kemudian di bawahnya lagi lidah, tapi bukan lidah. Ya, memang betul-betul di bawahnya. Bukan sisi bawah dari lidah. Di situ kelenjar sublingualis. Ini parotis, ini pas di depan telinga. Kemudian submandibularis. Ini kalau dilihat dari samping, ya, yang gambar paling bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, sebut nama yang bisa menjawab ini. Yang ditunjukkan nomor 3 itu apa? Kelenjar apa di situ? Fuad, Hairi. Ya, Fuad. Ya, nomor 3 apa di situ? Kelenjar
sublinguali, singwal, Sub sublingual, sublingualis. Yang nomor 1. Apa di situ yang nomor 1? Ustaz. Ikra. Ya, Ikra. Bintang. Muhammad Dafa. Ya, Ikra dulu, Ikra. Baca. Kelenjar parotis. Ya, kelenjar parotis. Berarti yang terakhir yang tersisa adalah kelenjar submandibularis. Ya, nomor 2. Baik, kita lanjutkan. Kita terakhir di sini, bagian gigi. Ada berapa jumlah gigi orang dewasa? Antum sekarang sudah dewasa. Ya, masing-masing hitung coba giginya. Ada 1 saya. Akan dihitung giginya. 28. Ada yang menjawab 28, ada yang menjawab 32. Ya, coba kita lihat. Manusia memiliki 2 set gigi, yaitu gigi susu berjumlah 20 buah dan gigi permanen berjumlah 32. Tadi ada yang menjawab 28, berarti antum jangan-jangan belum dewasa ini. Jumlah gigi orang dewasa itu 32 buah. Semua gigi susu yang 20, ya, gigi susu ini gigi yang dimiliki oleh anak balita sampai dia remaja. Semua gigi susu akan tanggal pada saat berusia 6 sampai 12 tahun, kemudian digantikan oleh munculnya gigi permanen. Antum masih ingat usia berapa umurnya antum sudah berganti semua giginya? Coba perhatikan sekarang susunan giginya. 4 di depan itu adalah gigi seri. Kemudian masing-masing di samping gigi seri ada 1 itu gigi taring. Biasanya lebih runcing. Ini fungsinya untuk mengoyak makanan. Binatang buas cuma punya ini. Binatang buas karena pemakan daging karnivor, maka dia punya ini gigi taring untuk mencabik-cabik makanannya. Gigi seri ini biasanya dimiliki oleh hewan herbivor seperti sapi, kambing, domba, ya, pemakan rumput. Giginya itu biasa rata. Ujung gigi rata, kalau gigi taring runcing. Kemudian gigi geraham. Gigi geraham depan ada 2, kiri kanan atas bawah berarti 8. Inilah yang dimiliki oleh anak yang masih remaja, memiliki 20 gigi. 4 seri, 2 taring, sudah 6. Kemudian 4 gigi geraham depan, sudah 10. Dikali 2 karena atas bawah berarti 20. Ini sebelum dewasa. 3 gigi geraham belakang belum tumbuh. 3 dikali 4 karena kiri kanan atas bawah berarti 12. Gigi geraham biasanya lebih lebar, karena ini fungsinya untuk lebih menghaluskan lagi makanan yang sudah dikoyak. Makanya manusia ini termasuk omnivor, pemakan segala. Karena pemakan segala, maka dia memiliki gigi yang sebagaimana gigi yang dimiliki oleh herbivor, gigi seri, dan juga memiliki gigi sebagaimana yang dimiliki oleh karnivor, pemakan daging seperti binatang buas. Coba perhatikan di sini. Ini gigi seri, namanya incisivus, disingkat I, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring caninus C, berfungsi untuk merobek makanan. Gigi geraham depan atau muka, premolar atau PM, berfungsi untuk mengunyah. Dan gigi geraham belakang, molar, berfungsi juga untuk mengunyah. Biasanya ini gigi geraham belakang biasanya ditandai dengan sakit ketika gigi ini mulai tumbuh. Kenapa? Karena jaringan kita ini di gusi sudah kuat, kemudian tumbuh gigi. Ya, sangat sakit, bahkan bisa menyebabkan seseorang demam tinggi. Ini rumus gigi. Rumus gigi pada anak maupun rumus gigi pada orang dewasa. Molar atau geraham belakang, kemudian caninus, belum punya premolar, kemudian incisivus atau gigi seri. Rumus gigi pada orang dewasa memiliki molar 3, premolar 2, caninus 1, seri 4. Ya, jadi rumusnya seperti ini. Ingat saja 212. 212, 212, kiri kanan, atas bawah. Orang dewasa juga seperti itu, 212, 212, kiri kanan, atas bawah. Tetapi pada bagian kiri dan paling kanan ada tambahan 3.